Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Afrianto. Saya dari kelas Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat legend elektrikal di lembar kerja AutoCAD. Nah, sebelum saya menggambar, terlebih dahulu saya sudah membuat deskripsinya untuk legend ini di notepad. Jadi ketika nanti selesai menggambar, saya hanya tinggal mengcopy paste ke lembar kerja AutoCAD. Jadi itu lebih mengefektifkan waktu pada saat pengerjaan gambar. Nah, pertama yang akan saya lakukan adalah membuat tabel. Saya buat rectangle dulu, kemudian saya klik di lembar kerja AutoCAD, saya klik dimensi, saya masukin untuk lebarnya 7000, kemudian untuk panjangnya sekitar 10.000. Enter, sudah jadi. Kemudian saya akan beri ketebalan pada garis tepinya sekitar 30. Oke, saya close saja propertiesnya. Ini kita lihat properties, kemudian ganti warna jadi warna hijau. Oke. Nah, kemudian saya akan buat garis bantu polyline karena di sini tebal terlihat. Karena kalau misalkan layar biasa kita nggak bisa beri ketebalan. Saya akan offset sekitar 500. Terus bawah. Kemudian saya bikin juga di samping kiri offset 500 juga. Kemudian saya offset sekitar 1200. Besar nih, 1200. Oke. Nah, saya akan beri ketebalan pada garis yang ini juga sama. Kita bisa make crop. Nah, seperti ini di mesh crop. Kalau dirasa terlalu tebal karena ini untuk garis dalam, kita bisa ke bagian properties. Nah, ini global width-nya kita turunin dari 30 menjadi 25 aja. Oke. Nah, ini akan saya hapus. Oke. Save dulu. Kemudian saya akan beri untuk penomoran, simbol dan juga deskripsi. Yang akan saya gunakan itu pertama untuk penomoran pakai single line text saja, karena kata-katanya tidak terlalu banyak, cuma 2 abjad doang. Kita pakai 250, sorry 150 mungkin dirasa cukup. Kemudian rotasinya 0 dan teksnya nomor. Enter, klik aja, sesuaikan. Nah, kemudian copy simbol, sesuaikan. Kemudian ada satu lagi deskripsi. Oke, kan set terlebih dahulu. Nah, ini ada garis biasa tebal, saya bikin line biasa aja di sini. Kemudian saya offset 500. Oke. Nah, di sini saya akan pakai multi line text supaya fontnya bisa dirubah. Fontnya ini angka 1, kemudian blok ganti menjadi romance tipis, sesuaikan. Kalau misalkan terlalu kecil 160 dan faktor. Jadi
masuk middle lap aja. Sorry, klik. Sesuaikan. Kemudian close dulu propertiesnya, save. Ya, itu ada. Nah, saya akan buat polyline. Untuk garis tepinya tingginya sekitar 200. Kemudian bikin polyline. Coba 800. Kemudian akan saya mirror. Oke. Ini ada ketebalan, saya bikin ketebalan di sini. Global widthnya saya pakai 50. Kurang tebal, saya akan naikin lagi 70 coba. Saya rasa cukup. Saya akan bikin garis bantu supaya item ini benar-benar terletak di bagian tengah kolom ini. Oke. Blok. Kemudian di sini ada midpoint, sesuaikan. Oke. Saya copy teksnya ke sini. Kemudian keterangannya saya masukkan seperti pada cuman bedanya ini dibikin 2 baris, saya akan bikin 1 aja supaya lebih efektif. Saya tarik dulu, coba jadi kalau untuk teks ini ya. Nah, ini terasa kekecilan. Saya akan coba di straight menambahkan sekitar 500 dah. Oke. Dan ini kan terlalu besar ya keterangan ini, dengan simbol lebih besar keterangan gambarnya. Saya akan kecilkan di 120. Supaya ini bisa lebih kecil. Oke, 120, sesuaikan. Kemudian ini juga saya sama kecilkan 120. Tidak butuh terlalu besar, yang penting bisa terbaca gambarnya. Oke, untuk yang pertama sudah selesai. Kemudian kita gambar yang kedua. Gambarnya hampir mirip dengan gambar yang pertama, cuman di tengah-tengahnya ini ada sebuah lingkaran dan juga diberi hatch. Oke, saya copy aja dua-duanya. Maksudnya keterangan dari legendnya sama dengan legendnya, kemudian penomorannya saya copy juga dari sini sama, karena tadi offsetnya 500 ke bawah. Ketika saya copy dari endpointnya bakal sama 500 harusnya. Klik. Saya rubah menjadi yang kedua. Kemudian di sini saya tambahkan circle tengah-tengah. Diameter sekitar 150. Kemudian akan saya beri hatch. Ini saya close dulu supaya tidak menghalangi ya. Kemudian patternnya kita pakai yang solid, warnanya karena disitu merah kita rubah ke warna merah terlebih dahulu, merah. Oke, enter. Kemudian saya akan adakan gambar ini di bagian paling depan. Ini ada bagian lampu, kemudian ini ada bagian lingkaran ya. Bagian lingkaran ini harus berada paling depan. Caranya kita
di blok dulu, kemudian klik kanan bagian lingkarannya, kemudian draw order, bring to front di bagian depan artinya. Oke, kemudian keterangannya saya masukkan. Oh iya, lupa, di sini menggunakan warna dasar kuning ya. Saya akan juga ikutin warna kuning juga sama, warna kuning. Nah, ini kalau misalkan garis putih ini dirasa mengganggu, kita bisa sesuaikan warnanya menjadi merah ya. Oke. Nah, ini teksnya warna putih aja deh. Nah, di sini ada yang ketiga. Oh, sorry. Ini saya lupa mengganti keterangannya. Saya copy. Kalau misalkan kurang juga, saya akan straight lagi sekitar 1000. Tapi saya panjangin dulu supaya bisa jadi satu. Masih kurang ternyata, saya akan straight lagi 1000. Ini kan saya sesuaikan deskripsi. Oke, copy lagi, endpoint dibiasakan supaya sama semua panjangnya. Oke. Bang, ini adalah bagian tengahnya, polyline tidak terlalu tebal. Oke, saya hapus lingkarannya, kemudian saya klik bagian tengah, kemudian Ctrl I untuk memunculkan properti seperti ini. Global width-nya saya turunkan coba di 40 terlebih dahulu, kemudian kita lihat apakah sudah dirasa cukup. Harus lebih kecil lagi, 30 mungkin. Oke, cukup 30. Saya save dulu, kemudian saya keterangannya masukkan dulu. Oke, Ctrl A. Oke, paste, surface nya tinggal surface. Oke, save dulu bagian 4 sama, copy dulu, endpoint kemudian lingkarnya saya ambil dari yang bagian sini aja. Untuk poin yang saya titik poinnya pakai di endpoint sebelah sini saja, karena yang bagian 4 dengan yang bagian ini untuk bagian sisinya sama ya. Keterangannya saya ganti, oke. Kemudian yang kelima, nah ini adalah bagian lebih kecil ya. Ini saya akan coba move 200. Oke, saya akan potong bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, saya rasa cukup. Saya akan ganti keterangannya.
Ctrl A, Ctrl V, oke. Oke, saya lanjut ke bagian 6. Karena ini berbeda gambarnya ya. Oke, saya akan copy bagian nomor, garis, dan juga keterangannya saja dari endpoint nanti menjadi angka 6. Untuk membuat ini saya akan buat rectangle terlebih dahulu, kemudian klik bagian kerja, dimensi. Saya akan coba masukkan untuk lebarnya 800, kemudian untuk tingginya sekitar 200. Oke. Kemudian akan saya beri ketebalan 30, seperti ini. Ganti warnanya menjadi kuning. Oke, save. Kemudian di bagian tengahnya ada semacam bolongan ya, bolongan. Saya coba gambar. Di bagian tengah ada tembok. Kemudian ada sedikit lingkaran. Potong, kemudian join. Saya akan beri hatch, warnanya sama dengan warnanya 30. Dan ini juga akan saya beri garis tepinya warna yang sama supaya tidak warna putihnya seperti ini. Kemudian di bagian sisinya, oke, kita membuat seperti ini. Ini saya akan berikan warna gelap supaya menandakan ini ada di bagian dalam. Hitam ya, seperti ini. Oke, saya save dulu. Saya akan kasih keterangan seperti ini. Untuk yang ketujuh saya copy teksnya. Gambarnya seperti mirip nomor 6, hanya saja di dalam rectangle-nya itu ada
lingkaran, kemudian garis yang bersilang ya. Oke, saya buat rectangle, saya klik dimensi. Nah, dimensinya saya samain dengan yang di nomor 6 tadi, 800 kali 200. Hanya saja saya akan bedakan di ketebalannya saja nanti. Sesuaikan karena di sini tidak terlalu tebal. Kemudian ada garis yang bersilang. Nah, ada buletan, saya akan ambil dari sini. Copy, center. Kemudian untuk warnanya saya akan sesuaikan di warna 30 seperti gambar di atas. 30. Kemudian saya akan beri ketebalan untuk bagian sisinya sekitar 20. Oke, saya rasa cukup. Akan saya save, kemudian keterangannya saya ganti. Masih kurang terlalu panjang ya. Saya straight lagi sekitar 1000. Sorry, 200. Antar. Saya akan tarik. Apakah double ya? Oh iya. Tadi 7. Mohon maaf. Tadi saya kopasnya ini lupa. Dan saya blok dulu. Nah, harus segini cukup. Oke. Untuk nomor 8 lingkarannya lebih kecil di bagian dalam. Oke, saya copy semuanya. Yang nomor 7 copy dari titik poin yang sama, endpoint ke endpoint juga. Namanya saya ganti menjadi nomor 8. Nah, ini garis yang bersilang saya hapus, kemudian lingkarnya saya scale SC, kemudian saya ambil titik tengah. Nah, center, kemudian berapa, siapa 0,5 saya coba. Masih kurang kecil ya, ini seperti titik karena untuk yang bagian agak besar ada di nomor 9. 0,5 lagi. Oke. Saya rasa cukup, tinggal menambahkan keterangannya saja. Nomor 8. Oke, save dulu. Ini nomor 9 selanjutnya saya copy. Poin 9 blok, kemudian lingkarannya saya ambil yang ini aja, titik poinnya saya ambil dari bawah seperti ini. Oke, tinggal saya ganti keterangannya. Oke, selanjutnya nomor 10. Oke, hampir sama, hanya saja garis bersinggungannya cuma satu, terus gak ada lingkarnya. Saya copy dari nomor 7 supaya lebih cepat. Oke, endpoint blok 10.
lingkarannya saya hapus, kemudian garis yang bersinggung dari kanan bawah ke kiri atas saya hapus seperti yang ada di gambar ini, nomor 10. Oke, sudah selesai. Keterangannya saya copy. Save dulu. Nah, nomor 11 sama kotak cuman ada segitiga di tengahnya. Baik, saya akan copy aja dari sini karena mirip-mirip. Maaf, 11 ini saya hapus. Nah, di sini ada segitiga, saya akan buat polyline dari sini ke sini, kemudian ke garis sini juga ke sini. Saya beri ketebalan 30, terlalu tebal, atau saya crop saja dari sini supaya garisnya sama, bisa juga. Kemudian saya mirror ortonya. Oke, saya akan trim bagian sini, ini saya trim lagi, ini dan juga sini. Nah, ini akan saya coba fillet supaya menjadi satu. Oke, sudah menjadi satu. Kemudian warnanya akan saya ganti menjadi warna kuning semuanya, kuning yellow. Oke, saya save, saya ganti keterangannya 11. Sudah. Nomor 12 sama, cuman di ukurannya yang lebih kecil. Saya copy dari sini aja. 12 maaf, ke bawah. Saya akan scale jadi 0,6 seperti ini. Sudah saya rasa cukup. Tangannya saya ganti. Nah, sudah jadi. Nomor 13 ada kotak, kemudian ada di tengah-tengahnya seperti ledger di nomor 5 sama dengan 3, hanya saja dia di dalam kotakannya. Saya coba copy dulu untuk nomor dan juga keterangannya, ubah jadi 13. Kemudian saya akan copy, mengambil dari sini 8. Kemudian karena dimensinya itu lebih kecil, saya akan copy yang bagian sini, titik poin yang bawah. Kemudian saya copy ke sini karena di sini terlalu mepet. Saya akan coba straight ke bagian kiri sekitar 100, kemudian ke bagian kanan juga sama 100. Baik, saya ubah warnanya menjadi warna kuning. Hello. Nah, udah jadi. Saya save dulu. Keterangannya seperti biasa saya ganti. Kemudian nomor 14 sama, hanya saja
bagian kanan dan juga kirinya dia ada arsirannya. Saya copy dari nomor 13 saja. Poin 14 dan di sini. Nah, ini saya akan tambahkan hatch aja. Warnanya kuning biar tidak perlu mengganti lagi. Ini juga kuning. Oke, udah selesai. 14. Oke, 14, kemudian 15. Tuh, pertama ada circle, kemudian bagian sebelah kiri ada arsiran, kanan kosong, kemudian ada satu garis lurus ya. Oke, copy untuk nomor garis dan juga keterangannya. Saya ganti menjadi 15. Ini kurang rapi, di bagian akhir nanti saya rapikan. Pertama saya buat circle, klik di bagian sini, kemudian diameter saya coba biar nggak terlalu besar, 280. Saya coba dulu 280. Saya rasa cukup. Saya coba pindahkan ke bagian tengah, sesuaikan. Baik. Kemudian saya buat garis bantu, saya buat garis bantu juga. Ini saya scale menjadi 2. Nah, saya ganti menjadi warna merah. Kemudian saya akan beri hatch warna hijau di sebelah kiri. Baik, ini garis ini saya hapus, ini menjadi warna kuning, ini menjadi merahnya. Saya scale menjadi 0,1, sorry 0,5, terlalu kecil, 0,7 deh. Coba oke, 0,8 ternyata adalah angka yang tepat. Selanjutnya teksnya saya ganti. Ada tangga, kemudian ada seperti piramida, gambar piramida. Oh ya, saya akan copy garis yang ini. Kemudian saya coba buat polyline. Saya coba hilang terlebih dahulu. Nah, ini terlalu besar, saya geser seperti ini.
Ya, bagian tengah ada hatch yang warna kuning, kuning. Ini bagian tengahnya ada. Oke, udah. Nomor 16 saya sesuaikan dulu posisinya. Oke, 16 ini. Oke, 17. Saya copy dari nomor 15. Kalau tidak ada hatch, saya copy garisnya ke bawah, saya rotate, kemudian saya move titik poin ini. Keterangannya saya ganti. Nah, seperti ini. Kemudian nomor-nomornya saya sesuaikan dulu. Harusnya ini rata ke sini kalau penomoran ke sebelah kiri. Nah, begitu harusnya. Ini sudah jadi. Ada 17 item legend seperti soal yang nomor pertama. Nah, ini ada 17. Untuk soal yang kedua saya akan lanjutkan di part video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.